Perkenalkan, saya Rizal Akbar selaku owner dari Brengos Pep Store. Beralamat di Jalan Serayu, nomor 8 Bendo, Kabupaten Kidul, Kota Medan. Oke, Brengos Pep Store ini sejak mulai kapan ini berdiri, Mas? Mulai berdiri bulan November kemarin, Mas, tahun 2023. Tepatnya tanggal 3 November. Oh, 3 November. Terus Mas Bujang sendiri kenapa kok memilih berbisnis di bidang vapor nih? Karena saya jujur menggeluti bidang vapor ini sudah lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Karena melihat peluang usaha di vapor ini sangat menjanjikan, jadi saya berusaha mendalami sekalian dan membuka toko di rumah saya sendiri ini. Oh, apa sih bedanya? Mungkin value-nya vapor sama rokok itu bedanya apa? Mungkin kalau di vapor itu rasanya itu lebih beraneka ragam. Mulai dari rasa buah, creamy, bahkan mungkin makanan khas Indonesia pun bisa dimasukkan di vapor itu. Salah satu contohnya klepon. Klepon itu makanan tradisional Indonesia, tapi di vapor itu ada juga rasanya. Tuh. Brengos vapor itu kalau di Indonesia dari mana? Kalau nama Brengos sebenarnya itu ya sengaja nggak sengaja. Soalnya dari kakak saya sendiri itu sudah buka usaha namanya Brengos Gadget. Dan ketika saya membuka usaha ini, saya ditantang sama kakak saya sekalian. Jeneng ngono Brengos pisan ae. Ben dadi keluarga Brengos. Kalau bahasa dari kakak saya gitu. Jadi nama Brengos itu kan seakan-akan itu kayak pelaku usaha dari sebuah keluarga. Oh gitu. Terus mungkin teman-teman Mas Wildan itu banyak yang memilih untuk kuliah, terus memilih untuk bekerja ikut orang. Terus apa yang membuat Mas Wildan itu berani untuk berwirausaha? Karena jujur ya, basic saya dari waktu SMA mungkin. Soalnya dari pihak keluarga, terutama kakak saya itu yang mengajak-ajak saya untuk usaha. Saat dari kecil, dari SMA juga udah sering berjualan. Dulu pernah jualan tas, bag, setelah itu jualan-jualan apapun lah. Dulu yang sering itu dari reseller saya. Jadi udah sejak dulu dari dalam lubuk hati udah pokoknya usaha. Dari kecil udah pikirannya usaha, terus nggak mau kayak kerja itu orang kayak kurang seret gitu. Oh gitu. Terus menurut informasi ini kan Mas Wildan ini memegang atau aktif di organisasi PSHD. Ini ada berapa rayon yang dipegang Mas Wildan sendiri? Untuk sekarang ini yang saya pegang 2 rayon. Ada di SMP 8 sama Mankota. Tapi saya sekarang yang paling aktif itu di SMP 8. Terus gini Mas, kan di wirausaha sendiri kan pasti waktunya itu kan sangat harus serius dalam bisnis, itu nggak boleh setengah-setengah. Ini berbenturan dengan Mas Wildan aktif di organisasi ini, bagaimana Mas Wildan dalam mengatur waktu itu seperti apa? Kalau bagi saya masalah waktu itu bisa diatur, tinggal bagaimana kita memprioritaskan segala yang sudah kita jalani. Misal contoh latihan juga masih bisa saya bagi waktu. Mungkin nanti ketika saya tinggal latihan di toko, saya suruh jaga teman saya, kita masih bisa. Saya itu ketika saya tinggal di luar kota, mungkin ketika pas pertandingan, ini toko masih bisa jaga teman saya juga. Kalau toh nanti mereka customer saya sedang mencari saya, biasanya saya kasih janji nanti mungkin 2 hari lagi saya pulang, nanti bisa ketemu saya. Oh, intinya tidak ada alasan lah untuk kita tidak mengabdi di organisasi itu. Kalau bagi saya tidak ada, tetap totalitas. Terus yang saya dengar Mas Wildan juga pernah terjun di dunia atlet ya Mas, pencaksilat itu. Kejuaraan yang pernah diraih itu di mana? Kalau saya dulu semasa SMA itu paling tinggi itu Porsni Jawa Timur. Dulu di tingkat Jawa Timur saya alhamdulillah dapat juara 2, mewakili nama sekolah dan mewakili Kota Blitar terutama. Oh gitu. Oke, terus awalnya dulu gimana Mas kok
bisa ikut organisasi PSHT itu dari mana? Awalnya dulu kalau bisa dibilang jujur ya, saya dulu tuh orangnya agak, kalau bahasa Jawa ini jereh. Setelah saya lihat-lihat PSHT indah ya, gimana ya, silatnya itu asik lah kalau dibilang gitu. Saya dulu pas MTS pernah lihat-lihat latihan, tapi dulu cuma lihat-lihat aja, belum sempat ikut. Belum berani ikut ya? Iya belum. Jadi lihat-lihat tertarik, setelah itu ikut latihan kok seru pas di MTS itu. Tapi dulu belum sempat latihan full. Setelah saya pindah sekolah di Mankota SMA itu, saya masih penasaran kak, di kebaca tuh kayak aku disini latihan urung tuntas, kudu tak tuntas itu nanti. Akhirnya setelah saya masuk SMA, tepatnya di Mankota itu, saya lanjut latihan lagi. Ya saya menemukan bener-bener ini passion saya itu. Pas waktu di SMA itu, soalnya kepribadian saya jadi lebih pede, lebih percaya diri. Saya itu lebih jadi orang yang berani, nggak jelek lagi kalau bahasa dulu. Oh, oke. Terus perubahan sendiri mas setelah Mas Wildan itu ikut organisasi PSHT itu yang dirasakan itu apa? Yang paling saya rasakan itu manfaatnya kalau pas saya SMA dulu itu jadi sosok seorang pemimpin. Jadi ketika saya berada di depan, ketika jadi ketua, karena saya dulu ketika di Mankota itu nggak tahu kenapa anak-anak itu memilih saya jadi ketua. Saya itu jadi terpompa di situ, ya ditugaskan ini itu dengan macam-macam kegiatan. Tapi setelah itu jadi manusia yang bisa bagi waktu. Setelah itu jadi yang lebih pede, berani di depan, berani memimpin anak-anak. Oh gitu. Jadi terus gini mas, dulu Mas Wildan itu kan nggak, orangnya kan bisa dibilang minder, insecure. Terus itu faktor yang mendorong sehingga Mas Wildan itu bisa berubah, bahkan bisa dipilih yang dipercaya menjadi pemimpin. Itu apa yang membuat mendorong diri Mas Wildan sendiri? Karena kalau saya lihat dari diri saya sendiri, ketika saya benar-benar berlatih di Mankota itu, nah kayak di sana pelatihnya itu mendorong saya menjadi sosok nanti ketika pas tua nanti menjadi sosok pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi saya didorong terus diarahkan bersama pelatih saya. Setelah itu ya mau nggak mau secara nggak sadar ya, rasa sosok pemimpin itu tiba-tiba tumbuh di diri saya sendiri. Secara nggak sadar. Berarti ada faktor dorongan dari pelatih kan? Iya, betul sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Esa Tratis Abang Kota Blitar. Sah.